Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 3 Februari tahun 2021, kita akan sama-sama mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang Surat Al-Baqarah ayat 50, 51 dan 52. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذرياته وجميع صحابته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين، خصوصا إلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين، ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati Cirebon. ثم إلى حضرة مصنفي هذا الكتاب الإمام العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والإمام الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خاصة تامة إلى حضرة شيخنا كي الحاج ميمون زبير، كي الحاج جنيد أناس، كي الحاج عبد الرحيم أحمد، كي الحاج فقيه إمام الحبيب بن محمد بن عمر بن يحيى، وجميع علماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، أصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Baik, ibda'u bil isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra. Pada ayat 49 dalam firman Allah, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Bahwa
Allah menjelaskan di mana Allah menyelamatkan leluhur nenek moyangnya Bani Israel dari dari sikap bengisnya Fir'aun. Dari sikap bengisnya Fir'aun. Di mana Fir'aun saat itu gegara mendapatkan tafsir mimpi dari siapa? Dari para peramal mimpinya dia, yang meramalkan akan mimpi Fir'aun, yang waktu itu Fir'aun pernah bermimpi apa? Ada api datang dari arah Baitul Maqdis dan api itu melahap kota Mesir. Ya. Itu ditafsir oleh peramal mimpi bahwa konon nanti akan ada seseorang di kemudian hari yang akan merebut kekuasaannya Fir'aun. Sehingga akhirnya kemudian Fir'aun apa? Fir'aun kemudian mengambil sebuah kebijakan yang sangat kontroversial, kalau bahasa sekarang, kebijakan yang sangat kontroversial, di mana di saat itu di mana ada bayi laki-laki harus disembelih, harus dibunuh, tak terkecuali siapapun. Akhirnya kemudian terjadilah pembantaian besar-besaran oleh para pengikutnya Fir'aun, yang konon kemarin dijelaskan sampai berapa korbannya? Berapa? 12.000 bayi laki-laki. Karena Fir'aun kebijakannya itu yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi yang disembelih, yang dibunuh itu hanya bayi laki-laki. Yang bayi perempuan tidak dibiarkan hidup. Ya. Terjadilah pembantaian besar-besaran bayi laki-laki dimanapun itu berada. Ketika ketahuan bayinya itu laki-laki, bunuh. Karena dia mendapatkan masukan dari tafsir mimpi itu, di antara bayi yang ada itu kelak nanti akan merebut kekuasaannya. Di tengah pembantaian itu terjadilah suatu kejadian dramatikal, ya. Kejadian di mana saat itu pula Musa masih menjadi seorang anak bayi. Melihat keadaan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap bayi laki-laki, Allah akhirnya mengutus malaikat Jibril untuk memberitahu kepada ibunya Nabi Musa agar Musa kecil yang masih bayi itu supaya selamat harus dimasukkan ke dalam peti, lalu kemudian petinya dihanyutkan ke sungai. Peristiwa dramatikal itu akhirnya benar oleh ibunya. Bayi Musa yang masih bayi itu dimasukkan ke dalam peti, petinya dihanyutkan di sungai Nil, sampai akhirnya kemudian singkat cerita, ternyata sungai Nil itu melewati istananya Fir'aun. Di mana di situ tempat mandinya istri-istri Fir'aun. Ya, tempat mandinya istri-istri Fir'aun. Akhirnya kemudian peti yang berisi bayi Musa itu dilihat oleh istrinya Fir'aun. Ternyata dilalah, kebetulan sekali telah ditemukan dan dibuka, ternyata bayi Fir'aun yang masih kecil. Istrinya Fir'aun itu dilalah, dalam hatinya itu timbul rasa sangat-sangat senang sekali. Sangat-sangat senang sekali, tidak ada taranya.
Karena di saat itu memang konon dalam riwayat istri Fir'aun ini kan yang kemudian Islam kan. Istri Fir'aun ini meskipun menjadi istrinya Fir'aun tapi tidak pernah sedikit pun disentuh. Gitu ya. Belum pernah digauli selama menjadi istrinya Fir'aun. Lah, akhirnya kemudian senang, timbul rasa senang yang amat sangat melihat menemukan bayi yang masih kecil, Musa kecil yang sangat ganteng pasti. Masa bayinya Nabi hitam kayak rambut? Ya jelas pasti ganteng, putih bersinar. Ya putih bersinar pasti. Ya kan? Ya masa riwayat cerita Nabi kecilnya hitam kecil meringis gitu ya, nggak enak kan? Ya pasti Nabi itu ya memancarkan nur cahaya kan gitu ya? Ya iya. Dilihatlah seekor bayi, ternyata bayinya ini udah kecil, hitam baru. Wah, ini kali ini mah ya cikal bakal randi. Ini Nabi Musa kecil bayi tentu putih bersinar ganteng sehingga timbul rasa sangat cinta, sayangnya bukan main. Sehingga kemudian istri Fir'aun ini merayu Fir'aun dengan segala cara agar bayi kecil ini jangan sampai menjadi korban penganiayaan ataupun pembunuhan atas kebijakannya Fir'aun. Awalnya Fir'aun enggak nolak, pokoknya semua bayi laki-laki bunuh udah. Karena semua di seluruh pelosok didatangi, bunuh semua bayi laki-laki. Ternyata Allah memang sudah membuat skenario. Akhirnya Fir'aun merelakan demi istrinya yang merengek-rengek minta supaya bayi ini tetap hidup. Dan ternyata betul kiranya ramalannya si para penafsir mimpi itu, bayi kecil inilah yang kemudian akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Gitu. Karena kelak akan menjadi seorang nabi, ya, dan diceritanya kan riwayatnya ketika sudah menginjak bayi kecil atau besar itu ya, pernah suatu kali memang kan saat itu Fir'aun ya luar biasa, Fir'aun itu bengisnya bukan main. Tapi karena bayi ini udah kelihatan nabinya ini ya. Satu kali pernah Fir'aun jenggotnya itu ditarik sama Musa kecil. Dan gak marah. Oh, boro-boro yang lain, boro-boro nyentuh jenggotnya kan. Oh, Tuhan. Nah ini Fir'aun Musa kecil sudah berani jabut jenggotnya Fir'aun. Oh. Dalam suatu perjalanan hidupnya Musa kecil yang dididik oleh Fir'aun, ya, pernah suatu kali, kan sempat marah Fir'aun itu ketika dicabut jenggotnya itu. Tapi kemudian diberikan, ini masih anak kecil. Oh, sempat mau marah Fir'aun, kurang ajar. Tuhan ditarik jenggotnya. Oh, kurang ajar ini bayi ini. Saya Tuhan kok berani-beraninya jenggot saya ditarik. Tapi kemudian istrinya meyakinkan ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Kalau nggak percaya coba aja, coba aja, beri dia pilihan. Pasti namanya anak kecil nggak ngerti. Jadi kemudian diberikan pilihan satu bara api, ya, kemudian satunya air susu kalau tidak ya sudah salah. Untuk menunjukkan bahwa ini tuh anak kecil. Itu Allah menggerakkan tangannya Musa, ya, Musa karena masih Musa malah justru memilihnya bara api dimakan. Yang kemudian akhirnya menjadikan Nabi Musa itu secara pelafazan, secara pengucapan itu sedikit cadel.
tidak sepasih orang kebanyakan saat itu ya. Jadi tadi bekas dari makan bara api waktu masih kecil. Itu gegara tadi, narik jenggotnya Fir'aun, marahnya bukan mau dibunuh, kurang ajar. Akhirnya diyakinkan oleh istrinya bahwa coba anak kecil, namanya anak kecil, coba aja kasih bara sama itu, pasti mirihnya bara. Kalau nggak kecil nggak ngerti, dimakan Pak. Cadel, makan tidak sefasih. Nah, kita lanjutkan. Wa idh faraqna, akhirnya kemudian Musa menjadi seorang pemuda yang sangat gagah, yang kemudian mulai timbul tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabiannya, gagah perkasa, memiliki banyak pengikut saat itu. Kemarin dijelaskan wa idh faraqna bikumul bahra wa idh faraqna lan ing dalem nalikane membelah, wa idh faraqna lan ing dalem nalikane membelah sapa isun, wa idh faraqna lan ing dalem nalikane membelah sapa isun. Artinya faraqna, falaqna. Artinya farokna itu falakna, membelah. Jadi membuat tiba-tiba piak gitu. Di laut yang segitu memiliki air yang sangat mungkin banyak, jutaan kubik air, bi qudratillah, dengan kudrahnya Allah tiba-tiba membelah jadi dua, terpisah. Ininya tengahnya itu betul-betul kering. Ini tuh enggak kayak semacam yaitu kuasanya Allah ya. Jadi tidak nangkep. Si lautan tiba-tiba membelah. Yang saat itu mukjizatnya Nabi Musa, Allah perintahkan agar tongkatnya Nabi Musa itu kan mukjizatnya Nabi Musa ya, tongkatnya itu ditepukkan di laut itu tiba-tiba membelah. Membuat itu Allah. Wa idh faraqna lan ing dalem nalikane misah sapa isun, kata Allah, bikum ay bisababikum sebab sira kabeh. Bikum ay bisababikum sebab sira kabeh membelah al-bahra ing lautan. Al-bahra ing lautan. Hatta dakhul, benernya ini ya? Oke. Hatta dakhultu, apa udah ini? Belum ya? Hatta dakhultumu sehingga pada manjing sopo sira kabeh. Hatta dakhultumu sehingga pada manjing sopo sira kabeh. Masuk hu ing lautan. Hatta dakhaltumu sehingga pada masuk sapa sira kabeh ing lautan. Haribina hale pada melayu kabeh. Haribina hale pada berlari semua. Berlari min adubikum saking musuh sira kabeh. Fa anjayna maka nyelametaken sapa isun. Fa'anjayna mangka nyelametaken sapa isun kum ing sira kabeh. Fa'anjayna mangka nyelametaken sapa isun kum ing sira kabeh. Diselamatkan minal ghoroki dari tenggelam. Minal ghoroki saking tenggelam. Kemudian mukjizatnya Nabi Musa yang memukulkan tongkatnya ke lautan. Seketika itu juga laut terbelah menjadi dua. Tengahnya kering kerontang. Kata Allah kemudian
Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Kemudian kalian semua masuk. Dan Nabi Musa bersama dengan para pengikutnya itu masuk ke dalam lautan yang kering kerontang tadi, yang samping-sampingnya itu air, masuk semua berlari dari kejaran Firaun. Akhirnya kemudian sampai di ujung dengan selamat. Sampai di ujung dengan sampai di tepi lautan dalam keadaan selamat. Saat itulah kemudian, di saat itu pula, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Akhirnya kemudian wa aghraqna lan ngermaken, menenggelamkan. Wa aghraqna lan ngermaken sapa isun, aku tenggelamkan ala fir'auna, menenggelamkan pengikutnya Fir'aun. Wa aghraqna lan aklan nenggelamaken sapa isun ala fir'auna ing para pengikutnya Fir'aun, yakni qaumahu qaume Fir'aun, tentu ma'ahu beserta dengan Fir'aun. Akhirnya di saat yang sama pula, ketika Musa dan para pengikutnya sudah sampai di tepi, di ujung, akhirnya Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk menyatukan kembali lautan yang tadi terbelah, sehingga akhirnya kemudian Fir'aun dan para pengikutnya tenggelam. Wa antum, dan hal itu, wa antum hale utawi sirakabeh, wa antum hale utawi sirakabeh iku tangduruna pada ningali sapa sirakabeh. Wa antum hale utawi sirakabeh iku tangduruna pada ningali sapa sirakabeh. Dan kalian semua pada menyaksikan. Jadi tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya itu disaksikan oleh Musa dan para pengikutnya. Melihat secara langsung. Melihat ilan tibaqil bahri maring, menyatu kembalinya lautan. Ilan tibaqil bahri maring, nangkepe lautan. Ilan tibaqil bahri maring, nangkepe lautan, menyatunya kembali lautan. Alaihim ingatase Fir'aun lan para pengikutnya. Alaihim ingatase Fir'aun lan pengikut. Jadi tatkala Allah menyatukan kembali lautan yang semula terbelah, itu betul-betul disaksikan oleh Musa dan para pengikut. Lihat langsung saat kejadian Fir'aun, Fir'aun yang saat itu konon nanti di ayat yang lain, Fir'aun itu sempat mau tobat, sempat mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebelum sampai kata-kata itu dicekek sama malaikat Israel. Jadi sempat dari mulutnya itu mau keluar kata-kata tobat, mengakui Allah sebagai Tuhan, sebelum itu terjadi cekek dulu. Ayo. Jadi dicekek dulu supaya jangan sampai dia keburu bisa mengucapkan itu. Benar, ceritanya seperti itu. Sehingga akhirnya disitulah dinyatakan dalam fikih bahwa kalau ucapan tobat ataupun syahadat, ya, syahadat ketika ada orang misalkan selama hidupnya dia kafir, menjelang meninggal syahadat, asal belum kelker itu mungkin masih diterima. Tapi kalau sudah kelker ya udah tinggal cabut nyawanya saja, maka syahadatnya tidak diterima. Jadi penentuan akhir itu, ending itu ketika nazah itu, the end.
Jadi di menjelang akhir the end-nya Fir'aun itu sempat mau tobat, tapi kemudian dicekik supaya jangan keluar kata-kata tobat. Di tafsir An-Nawawi, tafsir Bunin dijelaskan begini. Jadi cerita dramatikalnya Fir'aun. Cerita dramatikalnya Fir'aun begini. Pada saat jadi ketika Fir'aun kan ngejar, Fir'aun darah pengikutnya itu ngejar Musa sampai ke pinggir laut, tepi lautan. Ketika melihat Musa dan para pengikutnya sudah masuk ke dalam laut, ya sudah masuk ke dalam laut tadi ya, yang laut itu terbelah. Fir'aun falamma wasala Fir'aun syati al-bahri ra'a iblis waqifan. Ketika Fir'aun mau ikutan ngejar masuk ke laut pula, itu sempat dihalang-halangi sama iblis. Gampangannya mah, "On jangan on. On jangan. Celaka kamu on. Celaka kamu kalau ikutan masuk ke lautan ngejar pasukannya Musa. Celaka kamu on." Dihalang-halangi sama iblis. Ya, CS-nya kan? CS, soulmate. Soulmate-nya Fir'aun. Iya, iblis kan soulmate-nya Fir'aun. Dihalang-halangi. Jangan on, jangan. Jangan, bro. Bro, jangan. Kamu ikutan ke situ, wah, tamat kan. Iblis ngalang-halangi. Faja'a Jibril ala hajaratin. Wah, Jibril yang nggak terima, malaikat Jibril nggak terima, melihat ada iblis ngalang-halangi Fir'aun. Malaikat Jibril datang bawa batu yang sangat besar, ditimpulkan si iblisnya. Oh, woi, kamu jangan ngalang-halangi. Kalau kira-kira seperti itu, iblis dasar kamu. Ini udah skenario Allah. Kamu jangan ngalang, timpukin. Allah hajaratin, timpukan si iblis supaya nggak ngalang-ngalangin Fir'aun masuk ke ya. Ini luar biasa ini. Fatabi'ahu farasu Fir'aun. Falamma dakhala Fir'aun al-bahr saha Mika'il bihim min khalfihim. Ketika mulai Fir'aun masuk ke dalam laut, sempet ragu Fir'aun. Terusin gak ya? Terusin. Malaikat Mikail ikutan berperang dari belakang. Dari belakang berperang ikut supaya semua pasukannya Fir'aun terus masuk. Faqala alhiqu akhirakum bi awwalikum. Dah ayo cepetan kejar itu. Jadi dikondisikan ataupun dibuat bagaimana supaya Fir'aun jadi ngejar Nabi Musa. Jadi ngejar Nabi Musa. Karena tadi sempat ragu. Wah, ini kalau di tengah-tengah kita nanti lautnya nangkep lagi ini gimana ini? Belum lagi iblis
Ya Mister Bro-nya udah ngalang-ngalangin jangan. Tapi kemudian ditimpukin oleh malaikat Jibril, akhirnya Fir'aun jadi ngejar. Malaikat Mikail dari belakang. Alhiqu awwalakum bi akhirikum. Ayo cepat. Disuruh cepat supaya cepat. Dikomporin benar. Diprovokatorin sama malaikat Mikail dari belakang. Akhirnya kemudian jadi seluruh pasukannya Fir'aun itu masuk semua. Yang kemarin berapa jumlahnya itu? Alfin wa mi'ata alf. Berapa? 1.200.000 pasukan. Ikut semua. Akhirnya kemudian semuanya masuk ngejar Musa dan Allah berkehendak ketika Musa dan pasukannya itu sudah tiba di ujung, Allah kemudian membuat laut itu kembali seperti semula, ditangkap Pak. Semua pasukan dan Fir'aunnya semuanya akhirnya kemudian tenggelam. Dan di sini dijelaskan kana dzalikal yauma Asyura. Hari itu bertepatan dengan hari Asyura. Makanya kemudian fasoma Musa dzalikal yaum syukran lillahi ta'ala. Maka setiap hari Asyura Nabi Musa selalu berpuasa sebagai bentuk syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna lan ing dalem nalikaning janji sapa isun. Wa idh wa'adna lan ing dalem nalikaning janji sapa isun. Janji siapa? Janji Musa. Lafadz wa'adna bi alifin kelawan ana alife wa panjangnya wadunaha dan tanpa alif. Jadi ada dua qiraah, ada dua cara baca. Wa idh wa'adna ada ulama yang membaca wa idh wa'adna. Kita apa? Wanya panjang apa pendek? Di Quran kalian wawanya ada alifnya apa enggak? Ada. Berarti bi alifin dengan memakai alif. Tapi ada qiraah yang tanpa alif. Cara bacanya gimana? Wa idz wa'adna. Lah kita yang ada alifnya. Wa idz wa'adna lan ing dalem nalikaning janji sapa isun Musa ing Nabi Musa. Isun janji Nabi Musa 40 lailatan, janji ing 40 bengi. Wa idh wa'adna lan ing dalem nalikaning janji sapa isun Musa ing Nabi Musa. Dijanji 40 lailatan ing 40 bengi. Nu'ti hale marini sapa isun hu ing Nabi Musa. Nu'ti hale marini sapa isun hi ing Nabi Musa. Inda ing qidaiha ing dalem nalikane selesai 40 malam. Inda ing qidaiha ing dalem nalikane selesainya 40 malam. Isun marini at-Taurata ing kitab Taurat. At-Taurata ing kitab Taurat. Li ta'lamu supaya pada ngerti sapa sira kabeh biha kelawan Taurat. Li ta'lamu supaya pada ngerti sapa sira kabeh biha ing Taurat. Tsumma takhadtum maka kari-kari. Tsumma takhadtum mangka kali-kali ngalap sapa sira kabeh. Tsumma takhadtum mangka kari-kari ngalap sapa sira kabeh. Menjadikan al-ijla ing
apa? Pedet. Apa pedet? Anak lembu. Anak sapi. Anaknya anakan, sapi anakan. Tummat takhadtum mangka kari-kari ngalap sopo sira kabeh al-ijla ing anak sapi. Alladzi soghohu kang bentuk. Alladzi soghohu kang bentuk hu ing anak sapi. Alladzi soghohu kang bentuk hum ing anak sapi. Lakum kadue sira kabeh. Alladzi soghohu kang bentuk ing anak sapi lakum karena sira kabeh. Siapa yang membentuk? As-Samiriyu, Musa As-Samiri. Nanti diceritakan. As-Samiriyu sopo Musa As-Samiri. As-Samiriyu sopo Musa. Ada di zaman itu ada orang lagi ada namanya Musa juga. Namanya Musa As-Samiri. Musa Samiri tadi menjadikan anak lembu tadi dijadikan ilahan ing sesembahan. Ilahan ing sesembahan mim ba'dihi saking sawise lungae Nabi Musa. Mim ba'dihi saking sawise lungae Nabi Musa. Ai ba'da dhahabihi ing dalam sawise lungae Nabi Musa. Mim ay ba'da dhahabihi dalam sawise lungai Nabi Musa pergi ila mi'adina menuju waktune janjine isun. Ila mi'adina menuju waktune janji isun. Wa antum hale utawi sira kabeh. Wa antum hale utawi sira kabeh. Sedangkan kalian semua iku zalimun iku kang pada zalim kabeh. Wa antum halau tawi sira kabeh iku zalimun iku kang zalim kabeh. Sebab kenapa zalimnya? Ittikhadahu ing ngalap ijl. Ittikhadahu ing anak ngalap anak lembu. Sebab kenapa zalimnya kalian semua itu? Sebab menjadikan anak lembu. Liwad'ikum maring nyelaken sira kabeh al-ibadata ing ibadah. Liwad'ikum karena oliye nyelaken sapa sira kabeh meletakkan kalian semua nyelaken al-ibadata ing ibadah fi ghairi mahalliha ing dalam seliyane ibadah. Ing dalam seliyane tempat ibadah. Fi ghairi mahalliha ing dalam seliyane tempat ibadah. Gini. Dalam perjalanannya Nabi Musa, perhatikan. Ini supaya paham sejarah. Dalam perjalanan dakwahnya Nabi Musa, sekali lagi dalam perjalanan dakwahnya Nabi Musa dalam membina umat, dalam membina kaumnya, melewati berbagai tahapan dan dinamika yang ada. Bahwa suatu kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk melakukan riyadhah, untuk pergi ke gunung yang kita kenal dengan nama Gunung Turisina, Gunung Tur, ya, Gunung Tur. Jadi Allah nyuruh sama Nabi Musa, kamu pergi, tinggalkan umatmu, pergi sana ke suatu gunung yang bernama Gunung Sina. Sana kali kamu bersemedi lah kalau bahasa sekarang.
disuruh untuk bersemedi ataupun bertafakur selama 40 hari. Tafakur selama 40 hari. Yang kemudian di akhir ke-40 hari itu Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Jadi wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah, ketika aku menjanjikan kepada Nabi Musa selama 40 malam, artinya 40 hari 40 malam, selama 40 malam. Akhirnya Nabi Musa berangkat. Sebelum berangkat Nabi Musa pesen. Nabi Musa berpesan kepada saudaranya, yakni siapa? Nabi Harun. Jadi berpesan kepada saudaranya Nabi Musa yang waktu itu bernama Harun, yang juga nantinya akan diangkat menjadi nabi. Nitip Harun, titip umatku yang sudah dibina ini, titip agar jangan sampai melenceng ya. Agar jangan sampai kaumku yang sudah aku bina ini undur. Agar umatku ini jangan sampai melenceng. Agar jangan sampai melenceng, titip. Aku mendapatkan perintah dari Allah. Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke sebuah gunung, namanya Gunung Saina. Titip. Akhirnya berangkat Nabi Musa. Berangkat. Ketika Nabi Musa berangkat menuju Gunung Saina dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, yang kemudian nanti akhirnya Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, kaumnya mulai goyah. Karena saat itu ada seorang laki-laki munafik, anak haram jadah, ibnu zina, betul. Namanya Musa As-Samiri. Namanya sama, Musa lagi, tapi bukan nabi, munafik. Jadi jelaskan. Musa, siapa Musa Samiri? Musa siapa? Samiri. Wa ibnu zina. Jadi anak hasil zina. Ini saya terangkan sedikit biografinya, ya, sedikit profilnya Musa Samiri itu. Ibnu zina, anak hasil zina. Waladathu ummuhu fil jabal wa tarakathu li khaufiha min qaumiha. Ibunya pada saat mengandung Musa As-Samiri ini, karena dia takut dicaci maki dan dicemooh oleh kaumnya, lari ke gunung. Dia ngelahirin sendirian. Wa tarakathu li khaufiha. Setelah lahir Musa kecil, bukan Musa Nabi Musa ya, Mas ya. Yang saya ceritakan yang kedua ini, awas. Siapa Musa As-Samiri? Baru procot, ibunya pergi pulang lagi, ditinggalin. Karena tadi anak hasil zina, dia takut sekali sama kaumnya,
khawatir dia itu nanti akan dibantai. Sehingga ketika mau melahirkan, dia lari ke gunung. Di sana dilahirkanlah Musa Samiri ini. Setelah dilahirkan langsung ditinggalin, pulang dia. Nah, farabbahu Jibril, malaikat Jibril datang. Ke Jibril datang. Melihat datang, tentu ini atas skenario Allah ya. Datang. Oh, datang. Ya. Nah, sendirian di gunung, bayangin. Cuma diceprot, ya tinggal langsung. Sendirian. Akhirnya malaikat Jibril datang, diasuhlah Musa Samiri ini sama malaikat Jibril. Diasuh langsung, tidak tanggung-tanggung. Yang ngasuh siapa? Malaikat Jibril. Sini dijelaskan, wa kana yusqihi min usbu'ihi labanan. Cara ngasuhnya malaikat Jibril itu luar biasa. Nyusuinya itu dari jari-jarinya malaikat Jibril. Jadi dari jari-jarinya disesep, itu keluar air susu. Ya ini tentu nggak bisa disamakan dengan kita kebanyakan. Kalau tangannya Randi, kuman yang keluar. Bukan air susu. Malaikat Jibril keluarnya apa? Air susu. Jadi cara nyusuinnya Musa Samiri itu tangannya malaikat Jibril, jarinya itu ditempelin di mulutnya Musa Samiri kecil, dan nanti itu ngenyot sendiri, keluar air susu. Terus diurusin sampai besar. Fasara ya'rifu Jibril wa ya'rifu anna. Itu terus sampai besar dididik, diasuh langsung oleh malaikat Jibril. Tapi disinilah rahasianya. Ternyata ada dua Musa. Satu Musa kecil diasuh oleh Fir'aun yang notabene mengaku menjadi Tuhan. Satu Musa kecil yang diasuh oleh langsung malaikat Jibril. Ternyata dari dua pengasuhan yang profilnya berbeda ini, satu profil seorang raja bengis kejam ngaku Tuhan, satu profilnya malaikat. Allah berkehendak lain, yang diasuh oleh malaikat Jibril justru besarnya jadi kafir, yang diasuh oleh Fir'aun justru besarnya jadi nabi. Maka kemudian ada seorang ulama yang membuat syairan, famusal ladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa musal ladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Famusal ladzi rabbahu Jibrilu, Musa, sama-sama Musa, tapi Musa yang pertama dididik, diasuh oleh Jibril, justru dia kafir. Musa yang kedua, wa musal ladzi rabbahu Fir'aunu mursalu, tapi justru yang satu Musa yang dididik, diasuh oleh Fir'aun kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Nanti ceritanya berlanjut, masih banyak cerita tentang Musa As-Samiri berkaitan dengan ayat tadi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu bi kulli hawlin minna
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثبت أصلا في مدى الزمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه التوقف لم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى إثر بول منه في علاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نعس ولا يرى ذله في الشمس ذو فطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمقتتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. واكتب لنا ولهم الصحة والعافية في الدنيا والآخرة. واشف المرضى يا الله منا واشف المرضى منا ومنهم شفاء لا يضر سقما ولا ألما. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إليك وسنة الماضي بنا حكم عدل فينا مضر. نسألك بكل اسم ولا نسألك كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنات النعيم وذلك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شفاء وهدى وإماما ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق لأقوم الطريق. شكرا ودمتم في البركة والخير والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.